Training center Timnas di IKN rampung. Jadi kejutan Timnas Indonesia di tengah konflik. Fans Garuda ASEAN ramai-ramai dukung skuad Garuda. Kode Elkan Bagot segera kembali ke Timnas Indonesia. Terungkap, strategi buzzer desakan STY out bermunculan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terungkap, strategi buzzer desakan STY out bermunculan. Tium Indonesia, sebutan untuk fans artis Korea Choi Hyun Suk, ramai-ramai mendesak sejumlah media untuk men-take down pemberitaan mengenai idolanya yang disebut-sebut diminta menjadi buzzer pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Selain menelepon, seseorang yang mengaku mewakili Choi Hyun Suk Indonesia Fanbase juga melayangkan email ke redaksi media tersebut, di mana mereka menyebut kalau ada misleading mengenai pemberitaan idolanya. Choi Hyun Suk sendiri dengan tulus mendukung Sintayong yang telah membangkitkan sepak bola tanah air. Namun sejumlah media memang seperti diserang buzzer untuk menyebarkan bahwa hal itu atas dasar permintaan STY. Fakta tersebut pun terbongkar ketika media genmuslim.id dan pimpinan redaksi Reza Nurkolis yang secara kesatria berani mengakui kesalahan, menelusuri fakta yang sebenarnya dan mempublikasi temuan atas penelusurannya. Dikutip dari unggahan akun Instagram @hantamfootball, terlihat beberapa oknum yang mulai menyerang Sintayong pun ikut terungkap. Terbukti, usaha oknum tersebut seperti memakai buzzer dan juga gerakan agensi media yang sudah ketahuan. Dengan ini semakin terang benderang, adanya dengan sengaja memerintah dan menggerakkan konflik yang terjadi belakangan ini, dan semoga terkuaknya fakta tentang berita sesat soal STY yang digerakkan oleh agensi kenamaan Indonesia ini menjadi catatan dan juga masukan. Kode Elkan Bagot segera kembali ke Timnas Indonesia. Pertama, menyukai unggahan Marcelino Ferdinand. Kode pertama kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia terlihat belum lama ini, di mana kode itu mencuat dari unggahan anak kesayangan Sintayong, Marcelino Ferdinand. Dalam unggahan selebrasi gol Marcelino Ferdinand, terlihat Elkan Bagot turut memberikan like. Ya, like yang diberikan oleh Elkan Bagot menandakan bahwa sang pemain masih menaruh perhatian dengan Timnas Indonesia. Kedua, masih mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Di tengah konfliknya yang disinyalir dengan Sintayong, asalkan Bagot bakal comeback ke Timnas Indonesia pun dapat dilihat dari aksinya yang kedapatan masih memfollow IG resmi tim. Baik jangkung berpostur hampir 2 meter itu masih terlihat saling follow dengan Instagram resmi PSSI, dan bahkan Elkan juga masih mengikuti Ketum PSSI, Erick Thohir. Tentu secara hubungan antara Elkan Bagot dengan PSSI masih terjalin, dan Erick Thohir bisa menjadi penjembatan bagi Elkan Bagot dan Sintayong yang disinyalir berseteru hingga saat ini. Ketiga, sebagai pengganti Justin Hubner. Seperti diketahui, Justin Hubner belum lama ini menderita cedera gegar otak, yang mana menurut kabar yang beredar, Justin Hubner harus beristirahat selama kurang lebih 4 pekan, namun hal itu belum dapat dipastikan. Sehingga langkah preventif yang bisa dilakukan oleh Sintayong dengan kembali memberikan kesempatan untuk Elkan Bagot. Terlebih Justin Hubner sendiri dipastikan absen lawan Australia lantaran mendapatkan kartu merah di laga terakhir kontra Arab Saudi. Training center Timnas di IKN rampung, jadi kejutan Timnas Indonesia di tengah konflik. Di tengah isu buzzer STY hingga tagar Erick Thohir out yang menggema, PSSI memastikan bahwa pembangunan training center PSSI di Ibu Kota Nusantara akan tuntas pada akhir Desember ini.
Setelah proses serah terima selesai, fasilitas ini akan siap dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia mulai awal 2025. Kabar tersebut disampaikan oleh Erik melalui akun Instagram pribadinya setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono di Kementerian BUMN. Ari juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan pembangunan tahap kedua di lokasi yang sama, di mana pada tahap berikutnya direncanakan pembangunan lapangan pertandingan berkapasitas 5.000 penonton, dan lapangan ini diproyeksikan menjadi venue untuk pertandingan internasional termasuk laga Timnas Putri dan Timnas U17. Menariknya, Erick Thohir memastikan bahwa Kepala Otorita IKN juga akan mempercepat proses pembangunan tahap kedua, termasuk fasilitas pertandingan dengan kapasitas besar untuk mendukung event internasional. Sebelumnya pun rencana peresmian sempat dijadwalkan pada Oktober 2024, namun harus ditunda. Pembangunan tahap pertama yang dimulai pada September 2023 meliputi area seluas 34,5 hektar, di mana fasilitas ini mencakup 2 lapangan rumput alami dan sintetis, serta asrama yang mampu menampung 138 orang dengan fasilitas modern seperti pusat fisioterapi, kebugaran, dan layanan medis. PSSI menargetkan pembangunan 8 lapangan tambahan selesai pada 2026, menjadikan training center di IKN sebagai pusat olahraga bertaraf internasional di Indonesia. Fans Garuda ASEAN ramai-ramai dukung skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Sintayong masih menjadi perbincangan hangat meski sudah tersingkir dari Piala AFF 2024. Sebagaimana diketahui, hanya 4 tim yang bisa lolos ke semifinal, yaitu Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Namun uniknya di keperjalanan laga ini justru muncul dukungan kepada Timnas Indonesia, di mana media Vietnam pun merasa geram karena seharusnya mereka yang mendapatkan pujian, tetapi justru warga ASEAN membahas soal Timnas Indonesia. Ya, salah satu media Vietnam Suha memberitakan bagaimana media sosial dipenuhi oleh komentar yang mendukung Timnas Indonesia, padahal yang baru saja meraih kemenangan adalah Vietnam. Tim Vietnam menang, supporter Asia Tenggara tiba-tiba berseru Indonesia. Menyaksikan tim Vietnam menang 2-0 melawan Singapura, banyak fans Asia Tenggara yang tiba-tiba meneriakkan nama Timnas Indonesia. Tulis Soha VN. Media Vietnam tersebut pun tampaknya baper karena supporter di Asia Tenggara justru menyebut-nyebut Timnas Indonesia saat membahas kemenangan dari Vietnam atas Singapura. Kemudian media Vietnam Suha juga menampilkan beberapa komentar warga ASEAN yang terus membahas Timnas Indonesia di media sosial. Media Vietnam tersebut tidak menjelaskan lebih rinci siapa yang melontarkan komentar tersebut dan dari negara mana mereka. Namun komentar-komentar yang mendukung Timnas Indonesia tersebut nampaknya mengganggu momen kesenangan Vietnam yang semakin dekat dengan final AFF 2024.